Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar koordinat kartesius, yaitu tentang bagian pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Simak baik-baik ya. Sistem koordinat kartesius. Apa sih sistem koordinat kartesius? Nah, itu adalah suatu sistem atau alat untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan menggunakan dua sumbu yang saling tegak lurus sebagai acuan. Nah, jadi sistem koordinat kartesius ini tuh digunakan untuk menentukan dengan tepat posisi suatu objek gitu, menggunakan dua sumbu sebagai acuan. Manfaatnya apa sih? Nah, dengan adanya koordinat kartesius, antara lain manfaatnya itu adalah digunakan dalam bidang penerbangan, pelayaran, dan lain-lain. Nah, di bidang penerbangan untuk menentukan objek pesawat agar tidak menabrak objek lain gitu. Lalu di pelayaran juga seperti itu, untuk menentukan posisi kapal di atas permukaan laut. Nah, sistem koordinat kartesius juga bisa digunakan untuk mencari bahkan suatu objek yang hilang di bawah permukaan laut. Digunakan juga dalam peta untuk menentukan titik lokasi suatu tempat. Juga bisa bermanfaat memudahkan pengiriman paket melalui peta yang sudah terlihat jelas koordinatnya gitu. Oke. Lalu kenapa sih disebutnya kartesius? Nah, disebut kartesius karena idenya dikembangkan oleh ahli matematika dan ahli filsafat gitu ya, asal Prancis namanya René Descartes, yang juga dikenal sebagai Kartesius. Nah, jadi dia penemunya nih. Dan dia juga terkenal karena mengatakan, saya berpikir maka itu saya ada. Gitu. Nah, gimana sih cara membuatnya? Nah, cara membuat sistem koordinat kartesius itu, ini seperti kita menggabungkan dua buah garis bilangan. Nah, ini ada dua garis bilangan. Ya. Yang satu arahnya kiri kanan. Gini, yang satu arahnya turun ke bawah. Nah, gitu. Ya, jadi dua garis bilangannya digabung sehingga bentuknya jadi kayak gini. Gitu ya. Nah, ini garis bilangan yang atas bawah atau vertikal ini disebut sumbu Y. Sedangkan garis bilangan yang horizontal disebut sumbu X gitu. Nah, seperti halnya garis bilangan, ini kalau di sumbu X semakin ke kanan nilai X-nya semakin besar ya kan? Semakin besar kalau ke kanan. Kalau sumbu Y semakin ke atas semakin meningkat nih nilai Y-nya. Kayak gitu ya. Nah, perhatikan bidang koordinat ini. Dua sumbu ini dia saling bersilangan di titik 0,0 di sini ya. Saling bersilangan di sini. Nah ini dia nih. Nah, titik 0,0 ini disebut titik pusat atau titik asal. Oke? Nah, ini ada istilahnya, yaitu titik pusat atau titik asal. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, satu lagi di garis bilangan. Di sebelah kanan sini X itu positif, sebelah kirinya negatif. Kalau di sumbu Y, atas positif dan bawah negatif. Gitu ya. Bisa ya bikin bidang koordinat. Nah, sekarang kita akan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik di bidang koordinat gitu ya. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut. Nah, X, Y dengan kurung seperti ini ya. Ada pembatas komanya. Gitu ya. Ini cara
menuliskan posisi titik pada koordinat kartesius. Bikin kurung, dalamnya X, Y. Nilai X ini apa sih? Nilai X ini adalah jarak titik itu dari sumbu Y. Nilainya itu biasa juga disebut absis. Oke. Sedangkan untuk Y ini adalah jarak titik itu dari sumbu X. Jarak titik dari sumbu X biasa disebut ordinat. Oke? Nah, sekarang tentang kuadran nih. Nah, sistem koordinat kartesius dibagi menjadi 4 daerah. Ruas kanan yang bagian atas nih disebut kuadran 1. Nah, kemudian bergerak berlawanan arah jarum jam gitu, berlawanan arah jarum jam. Ada kuadran 2, lalu kuadran 3, lalu kuadran 4 gitu. Oke? Nah, saat kita menentukan posisi titik di bidang 4 kuadran ini, kita dapat melihat pasangan berurutannya memiliki nilai yang sangat spesifik untuk setiap kuadran. Contoh di kuadran 1. Kuadran 1, koordinat X-nya itu akan positif ya kan? Dan Y juga akan positif nih. Ini kuadran 1. Nah, jadi ditulisnya di sini titik itu X, Y, positif X dan positif Y gitu. Kalau di kuadran 2 gimana? Kalau kuadran 2, koordinat X-nya akan negatif nih. Sedangkan Y-nya positif. Jadi, min X, karena X-nya negatif, Y positif, gitu. Lalu kuadran 3, koordinat X negatif, koordinat Y juga akan negatif. Jadi, ditulisnya min X, min Y, gitu. Nah, kuadran 4. Kuadran 4, koordinat X akan positif, sedangkan koordinat Y akan negatif. Ditulisnya positif X, min Y, gitu ya. Nah, dengan memahami ini akan membantu kita membuat grafis setiap titik dengan cepat, gitu. Nah, kita langsung ke contoh deh. Titik A 3,2 nih. Nah, 3,2 X positif, Y positif. Berarti kuadran berapa nih? Oh, di sini nih, kuadran 1. Ya kan? Kuadran 1 di sini. Karena X-nya positif, Y positif tadi kan? X positif, Y positif, kuadran 1. X negatif, Y positif, kuadran 2. Sama-sama negatif, kuadran 3. X positif, Y negatif, kuadran 4 gitu ya. Nah, jadi titik A 3,2 masing-masing X dan Y-nya positif, oh kuadran 1 nih ya. Berarti posisinya di kuadran 1. Nah, X positif, Y positif. Gitu. Nah, artinya apa nih? Di mana nih posisi atau kedudukan si titik A 3,2? Nah, titik A 3,2 di kuadran 1 artinya jarak titik dengan sumbu Y adalah 3 satuan dan jarak titik dengan sumbu X adalah 2 satuan. Gitu bacanya ya. Jadi X ini menunjukkan jaraknya dengan sumbu Y yaitu 3 satuan, sedangkan nilai Y ini menunjukkan jarak titik dengan sumbu X adalah 2 satuan. Oke, 3 dari sumbu Y. Oke, misalkan 3 dari sumbu Y itu 1, 2, 3. Lalu 2 dari sumbu X, 1, 2 gitu maksudnya. Berarti titiknya posisi di sini nih. Si A 3,2 itu. Nah, gitu. Jelas ya? 3 dari sumbu X, 2 dari sumbu Y. Nah, disitulah posisi si titik A di sini. Gitu ya. Ini dia. Oke? Titik A. Nah, sekarang posisi titik B 0,5. Nah, kuadran berapa nih? 0? 0 bukan positif, bukan negatif ya. Tapi kalau 5 gimana?
0 ya di sini. 0 di sini ya. Terus kalau 5 positif nih Y-nya. Nah, berarti ya coba artinya apa nih? Artinya jarak titik dengan sumbu Y adalah 0 satuan. Ya, nilai 0 di sini menunjukkan jarak titik dengan sumbu Y 0. Berarti nggak kemana-mana, di sini aja nih titik ini. Tapi jaraknya dengan sumbu X adalah 5. Oh, berarti ke atas. Kan 5 satuan positif ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, titiknya di sini. Titik B 0,5. Jelas ya? Nah, karena dia berjarak 0 dari sumbu Y, berjarak 5 dari sumbu X. Gitu. Oke, jadi dia bukan di kuadran posisinya. Ya, dia berada tepat di sumbu Y. Oke. Bukan di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Tapi dia pas ada di sumbu. Nah, kalau C sekarang. Oh, min X, min Y nih. Kuadran berapa tadi, ayo? Sama-sama negatif. Kuadran 3, bener. Kuadran 3 di sini. Nah, 5 artinya jaraknya dengan sumbu Y adalah 5 satuan. Jadi untuk min dan min ini itu cuma menentukan lokasi kuadrannya aja. Untuk menentukan jarak kita selalu pakai nilai positifnya. Nilai 5 dan 3-nya nih. 5 dari sumbu Y, 5 dari sumbu Y, 3 dari sumbu X. Nah, gimana tuh? 3 dari sumbu X, 5 dari sumbu Y. Berarti di 1, dari sumbu Y dulu 5. 3 dari sumbu X sama aja. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini ya. Oke, ulangi. Harusnya kayak gini. Udah ketahuan kan? 3 dari sumbu X, 3 dari sumbu X, 5 dari sumbu Y gitu. Atau 5 dari sumbu Y, 3 dari sumbu X. Pasti di sini kan? Nah, di sini. Nah, ayo kita hitung pastiin. 1, 2, 3, 4, 5 dari sumbu Y. 1, 2, 3 dari sumbu X. Jadi sini C. C-nya berapa? Min 5, min 3. Min 5, min 3. Oke. Nah, terakhir. Ada D 1, min 4. Di mana nih posisinya? X positif, Y negatif. Kuadran berapa? Kuadran 4. Ini kuadran 4. Oke. Oh iya, yang tadi ini kuadran 3 ya. Oke, biar lebih jelas. Kalau ini di sumbu Y. Nah, balik lagi. D 1, min 4. Berarti dia kuadran 4 nih. Nah, berapa jarak dengan sumbu Y? 1. Berapa jarak dengan sumbu X? 4. Nah, coba bayangin. Dengan sumbu Y 1, dengan sumbu X jaraknya 4. Oh, berarti di sini nih. 1 dengan sumbu Y, 4 dengan sumbu X. 1, 2, 3, 4. Berarti titiknya di sini. D 1, min 4. Oke, jelas ya? Menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.